Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the English lesson with Ma'am Dewi. So students, your first material in this semester is about obligation. Itu judulnya yang di bawah kotak putih, obligation, atau dalam bahasa Indonesia adalah keharusan. Jadi bagaimana nanti kalian belajar membuat kalimat tentang keharusan. Kayak ini, kalian bisa nanti pakai have to, has to, should, must, itu semua artinya sama, yaitu harus. Okay? Are you ready for more explanation? Okay, let's go. So, look at this example. Ini ada contohnya. Hi, Helmi. Do you want to go to bookstore? Sorry, I can't. I must wash my motorcycle today. Jadi, keharusannya di sini katanya saya harus mencuci sepeda motor saya. Nah, dia harusnya menggunakan must. Kalau contoh yang kedua, what time do I have to start work? Jam berapa saya harus bekerja? You have to start work at 8. Kamu harus bekerja jam 8. Oke, kita lihat lagi contoh yang lainnya. Yang lebih spesifik, misalkan kita pakai yang must dulu. Nah, must ini harus artinya. Terus biasanya kewajiban itu berdasarkan dari diri sendiri. Contoh, I must clean my bedroom. Atau you must wear a seat belt. Kalau misalkan yang negatifnya, kalian tinggal menambahkan not sesudah must. You must not or you mustn't leave English class. You mustn't drive the car. Jadi polanya untuk menggunakan must, pertama itu subjek dulu, baru must, baru kata kerja pertama. Di sini kata kerja pertamanya ada clean, ada wear, ada leave, kemudian ada drive. Kemudian sesudah kata kerja pertama baru objek. Oke. Nah, jadi I must clean my bedroom. Saya harus membersihkan tempat tidur saya. Kamu harus menggunakan seat belt. Kamu tidak seharusnya meninggalkan pelajaran bahasa Inggris. Atau kamu tidak seharusnya mengendarai mobil. Tuh. Itu untuk yang must. Next. Should. Kalian juga bisa pakai should. Artinya juga sama harus. Polanya, contohnya dulu. Our friend is unwell. We should visit him. Jadi teman kita itu sedang tidak enak badan. Kita harus mengunjunginya. Atau yang kedua, you should prepare your. Nah, kemudian contoh berikutnya, you should prepare your bags in the night before your flight. Kamu seharusnya menyiapkan tas atau bawaanmu saat malam sebelum penerbanganmu. Jadi should ini dia keharusannya tapi lebih kayak kekesaran. Jadi maksudnya untuk kuatnya masih lebih harus yang must daripada yang should itu. Next. Have to. Nah, jadi selain pakai must, should, kalian juga bisa menggunakan kata have to. Artinya juga sama, yaitu harus. Contohnya, I have to wake up early and finish these tasks before the class begin. Saya harus wake up, bangun pagi, dan menyelesaikan tugas ini sebelum kelas dimulai. Nah, jadi kalau ini subjeknya yang have to itu harus I, they, we, sama you. Baru pakai have to, kemudian kata kerja pertama, di sini wake up, kata kerja pertamanya, kemudian baru objek atau kata keterangan, komplement. Nah, kalau untuk yang negatifnya, kalian beda dengan must. Kalau must tadi kan negatifnya tinggal nambahkan not sesudah must. Kalau have to ini yang kalian tambahkan adalah don't atau do not sebelum have to. Kayak gini. You don't have to practice every day. Kamu tidak harus latihan setiap hari. Oke. Next, temannya have to itu ada has to. Has to juga sama harus, cuma has to ini dia subjeknya khusus untuk she, he, dan it. He has to play outside. Kalau misalkan negatifnya, yang pertama dulu, he has to play outside. Dia harus bermain di luar. Nah, berarti
sama kayak tadi polanya subject, habis itu has to, baru kata kerja pertama di sini play, kemudian outside objeknya. Kalau negatifnya tinggal menambahkan does not atau doesn't sebelum has to. It doesn't has to eat more it. Itu maksudnya bendanya tidak harus makan daging. Tidak boleh makan daging yang banyak maksudnya. Nah, gampang kan? Jadi kalian tuh belajar membuat kalimat yang menggunakan obligation ini, terserah mau pakai have to, has to, should, atau must. Ini ada your task-nya, tugasnya. Mudah-mudahan kelihatannya. Jadi kalian membuat kalimat berdasarkan gambar ini. Kan ada gambar protokol kesehatan. Ibu mintanya 5 aja. 5 satu orang, 5 kalimat. Terserah kamu pilih gambar yang mana. Terus nanti dibikin obligation-nya. Misalkan number 1, you should wear a mask. Kan ini ada gambar kamu harus pakai masker misalnya. Atau mau yang negatifnya, you should not wear, tidak harus memakai misalkan masker yang tipis, a thin mask. Jadi terserah kalian, bebas bervariasi, yang penting menggunakan kalimat yang sudah dipelajari dan ditulis nanti di buku tulis, kumpul di Google Classroom. Oke. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.